prodi D4 itu pada semester 7. Jadi di angkatan keempat gitu loh ya. Kemudian di khusus semester MBKM ini, mulai semester ini ya, MBKM itu diberlakukan, metode pelaksanaan mata kuliah ini itu ternyata agak maju sedikit di semester 6. Nah, jadi ternyata ada beberapa hal kenapa harus dipelajari terlebih dahulu, yaitu persiapan Anda ketika nanti di semester 7 Anda PKL. Jadi ketika PKL itu Anda sudah tahu tentang metode pelaksanaan. Nanti waktu PKL sudah bisa untuk mengikuti ketika ada masukan-masukan yang ada di lapangan. Nah, gitu ya. Tetapi akhirnya banyak hal-hal yang harus kita persiapkan, khususnya bagi Anda semua, gitu ya. Harus siap dulu. Yang pertama, kompetensi pertama yang harus Anda kuasai yaitu, ini saya kira Anda sudah tahu, yaitu paham tentang penjadwalan. Paham tentang WBS, Work Breakdown Structure. Kemudian paham tentang jaringan kerja. Hubungan ketergantungan. Itu harus paham. Aplikasinya, jadi dasar itu harus dipahami dulu tentang teori penjadwalan, teori maupun praktek cara membuat, gitu ya. Ketika saya ada gambar, ya, gambar 2 dimensi, gitu ya, gambar kerjaan. Bagaimana kita bisa menanggapi dari gambar tersebut sehingga bisa terlaksana sesuai gambar tersebut. Nah, itu ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai, gitu ya. Yang pertama tadi itu, kita harus memahami ruang lingkup dari pekerjaan itu. Kalau bangunan gedung, maka ruang lingkup bangunan gedung itu harus mampu kita jabarkan secara detail. Ya, dari sub kemudian sampai dengan kegiatannya. Gitu ya. Misalnya bangunan gedung, maka Anda harus paham dulu ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada terserah ya. Jadi tidak ada batasan dalam kita mendeskripsikan sebuah WBS, Work Breakdown Structure itu tidak ada batasan apapun. Artinya apa? Kita bebas mengeksplor terhadap nanti pelaksanaan itu menjadi lebih tepat, gitu ya. Nah, tentunya kita dalam membuat WBS, dalam membuat ruang lingkup itu tergantung dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Semakin kita banyak pengalaman di lapangan, maka akan semakin detail dan semakin bagus WBS yang akan kita buat. Nah, begitu. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, kita harus mampu memahami gambar sehingga bisa dideskripsikan dalam bentuk ruang lingkup pekerjaan, bentuknya WBS. Nah, gitu kan. Ketika kita bicara WBS, tahu ya WBS yang ada jaringan kerja, ada pekerjaan gedung dibagi menjadi, kalau lantai ya langsung lantai 1, 2, 3. Dalam setiap lantai, khusus lantai 1 ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan beton atau struktur, ada pekerjaan arsitektur. Nanti dari masing-masing itu dijabarkan lagi. Nah, tapi ini sebenarnya adalah kompetensi yang sudah harus Anda kuasai. Nanti saya tidak terlalu banyak menjelaskan hal di situ, gitu ya. Itu harus Anda kuasai betul. Kemudian setelah kita memahami tentang ruang lingkup, ya, yang kedua adalah kita memahami tentang penjadwalan. Penjadwalan itu yang pertama adalah penentuan durasi. Nah, penentuan durasi itu dari mana? Dari produktivitas, dari volume. Dari volume itu adalah hasil dari kita menghitung volume dari gambar, dihitung volume setelah adanya ruang lingkup tadi, gitu ya. Nanti kita akan bagi dengan produktivitas, ketemulah durasi. Oke, sudah ketemu durasi, maka selanjutnya kompetensi yang harus kita kuasai dulu adalah hubungan keterkaitan antar pekerjaan. Kalau setelah yang pertama itu adalah pembersihan, kedua apa? Oh, ada galian, ada pemasangan, ada pekerjaan beton, ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan atap. Lah, hubungan antar mana yang lebih dahulu, kemudian apa yang didahulukan, atau pekerjaan ini setelah apa, mana yang berbarengan, maka itu harus kita kuasai dulu. Memang tidak 100%, sekali lagi semua itu tergantung dari pengalaman, tergantung kita membaca, tergantung kita melihat dari sebuah pekerjaan. Jadi tidak terbatas, tergantung dari kreativitas kita. Tetapi
ada beberapa hal yang tidak memungkinkan apabila kita dahulukan. Itu tergantung dari hubungan ketergantungan tadi itu. Nah, gitu ya. Itu harus dipahami. Kompetensi-kompetensi yang harus kita kuasai sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah dari sebuah penghitungan durasi, hubungan ketergantungan, dijadikanlah satu dalam bentuk network planning, PDM. Nah, kita bentuknya dalam bentuk apa? MS Project. Gitu ya. Saya tanya dulu, MS Project sudah pernah dapat apa belum? Belum, Pak. Nah, nanti saya tidak akan membahas MS Project secara detail. Tapi tolong teman-teman semuanya, karena memang banyak sekali aplikasi yang harus masuk dalam bidang kita, akhirnya ada sesuatu yang mungkin nggak mungkin disampaikan semua, yang harus Anda kuasai sendiri. Nah, nanti mulai dari sekarang, tolong laptopnya sudah ada MS Project, minimal itu dulu. Kemudian caranya nanti yang paling cepat minimal saya tidak akan menjelaskan MS Project secara detail, karena ini bukan mata kuliah itu, gitu ya. Nanti habis kalau itu. Karena MS Project sendiri itu biasanya setengah semester sendiri, gitu ya. Jadi 3 bulan sendiri. Terus pertama tadi ya, diinstal dulu MS Project tahun berapapun terserah ya. Oke, selanjutnya setelah itu baru kita masuklah ke materi kita, yaitu metode pelaksanaan. Kemudian ada lagi yang harus dikuasai, karena khusus materi kuliah ini yang saya ampu, yang itu hubungan dengan saya ya. Kalau berarti ada 3 MRK 6, ada 4, 5 kalau nggak salah, maka saya wajibkan. Salah satu kelemahan ini, kenapa kok saya wajibkan, yaitu membuat 3 dimensi, 3D. 3D-nya dalam bentuk gambar dan dalam bentuk video simulasi metode pelaksanaan. Itu harus dipaksa, tapi bentuknya kelompok ya nanti ya. Itu nanti tergantung kreativitas Anda masing-masing. Jadi kenapa kok saya wajibkan? Pertama, apabila nanti teman-teman semuanya ada yang mengambil berkaitan dengan metode pelaksanaan, ini tugas akhir Anda atau skripsi Anda yang berkaitan dengan metode pelaksanaan, yang berkaitan dengan project planning, itu di bab 4 adalah bentuknya adalah salah satunya adalah metode pelaksanaan. Salah satu cara untuk mengurangi plagiasi laporan skripsi kita itu adalah bentuk daripada gambar, bentuk dari simulasi metode pelaksanaan, itu harus kita buat sendiri. Gitu ya, harus kita buat sendiri. Akhirnya apa? Skripsi yang kita buat itu adalah mendekati original. Gitu ya. Meskipun sama-sama judulnya, tapi beda objek, itu adalah beda gambar, beda deskripsi. Kan biasanya cuma gini aja, project planning pembangunan gedung apa, project planning bangun apa, sama-sama bangunan gedung, tetapi dari sisi gambar, dari sisi deskripsi itu adalah berbeda. Nah, kebanyakan dari kita itu adalah copy dan paste, copy dan paste, di copy dan paste tanpa diedit. Nah, maka untuk mengurangi hal itu, maka kita harus dipaksa. Nah, itu ya, kemampuan itu ada salah satunya memang Anda nganggur-nganggur belajar tentang SketchUp, belajar tentang Lumion, yang di luar materi perkuliahan kita, tapi sangat-sangat bermanfaat di luar sana. Itu sungguh luar biasa, gitu ya. Nah, khusus nanti ketemu dengan saya ya saya paksa, gitu ya. Saya paksa memang, biar Anda mampu menguasai itu, karena itu sangat-sangatlah bermanfaat. Salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kemarin ada teman-teman dari Brantas itu melihat story yang saya buat. Jadi saya buat ada produk mahasiswa, kita kerja bareng itu ada dalam bentuk video, yaitu membuat hotel, gitu ya, simulasi membuat hotel. Kebetulan bimbingan saya sendiri. Kemudian saya upload. Dia tanya, ini buatan siapa Pak? Saya buat, ini buatan mahasiswa yang kebetulan baru lulus kemarin. Dia sudah kerja. Ya belum, baru ijazah saja belum diterima, gitu ya. Ternyata apa? Pak bisa minta kontaknya? Oh bisa, langsung dikontak. Alhamdulillah dia sekarang sudah ada di Brantas. Ya memang semua itu
tidak melalui berkaitan dengan itu, tetapi salah satu jalan itu adalah kita menguasai teknologi yang harus berkembang saat ini. Gitu ya. Kalau sekarang itu zamannya digital, maka semua ya harus digitalkan. Ya kita harus kuasai itu. BIM yang ada atau aplikasi BIM yang ada sebisa mungkin ya harus kita kuasai. Entah itu di Kubikos, entah itu di ya termasuk SketchUp itu ya 3D pokoknya begitu ya. Kalau kita mampu mengeksplor hal yang sederhana menjadi luar biasa itu akan menjadi nilai tambah bagi kita. Jadi begitu ya. Jadi jangan menjadi beban bagi Anda semua. Saya mewajibkan atau saya memaksa Anda untuk belajar seperti ini bukan berarti tanpa alasan, gitu ya. Dan saya mewajibkan itu adalah untuk kebaikan Anda semuanya, gitu ya. Jadi jangan Pak Hamim ini ternyata membebani kita. Oh tidak, gitu ya. Kita semua punya beban masing-masing, tetapi alangkah baiknya beban itu bisa bermanfaat di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusi-diskusi, tidak masalah. Atau ada hal-hal yang mungkin tadi seperti tadi MS Project, jangan menjadi itu menjadi beban. Tapi nanti kita akan pelajari bersama. Saya tidak akan memberikan beban PR terlalu banyak tanpa ada solusi yang dihasilkan dari kita diskusi bareng-bareng, gitu ya. Saya menyampaikan ini di Anda di semester 6 ini dengan di semester 3 dulu, insya Allah sangat-sangat berbeda, gitu ya, sangat-sangat berbeda. Nanti saya minta kepada teman-teman semuanya lebih banyak untuk kita berdiskusi karena metode pelaksanaan itu adalah tender ya. Kita kalau bisa ya tender bicara project antar BUMN, maka sebenarnya hakikatnya itu adalah tender berkaitan dengan metode pelaksanaan. Karena metode pelaksanaanlah yang dapat memberikan perbedaan terhadap nilai penawaran kita. Gitu loh ya. Semakin kita baik, semakin teknologi kita baik, tapi biayanya turun, biaya yang tidak terlalu mahal, maka dimungkinkan kita menang itu akan sangat baik. Dan pasti orang itu akan dilihat dari track record dia dalam membuat metode pelaksanaan atau aplikasi dari metode pelaksanaan yang sudah kita rencanakan. Oke ya, ini masih sebatas kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil saya akan share screen berkaitan dengan pendahuluan materi kita. Oke. Ayo.